Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng dengan NIM 11201010862 dari kelas SP2.1 Stikom PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi input dan output device, matkul, instalasi, dan maintenance. Nah, apa sih input device atau output device itu? Di sini ada gambaran perangkatnya, yaitu ada keyboard, mouse, touchscreen, like pen, digitizer graphic tablet, dan scanner. Sedangkan outputnya sendiri yaitu ada monitor, printer, infocus, dan speaker. Bagaimana? Udah tergambarkan apa itu input dan output device? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian input device dan output device. Output device merupakan perangkat-perangkat komputer yang memiliki fungsi untuk memasukkan data ke dalam memori komputer. Jadi, fungsinya input device yaitu sebagai media untuk memasukkan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk sinyal input dan maintenance input. Sinyal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi, input device selain digunakan untuk memasukkan data, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Nah, seperti itu. Di sini ada perangkat inputnya yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu ada keyboard, mouse, touchscreen, like pen, barcode, scanner, dan touchpad. Nah, di sini ada keyboard. Keyboard adalah suatu perangkat keras pada komputer yang berbentuk papan dan memiliki berbagai macam tombol yang dimana tombol tersebut fungsinya berbeda, tergantung pada penekanannya yang bisa menghasilkan proses yang sesuai dengan keinginan penggunanya. Nah, banyak sekali jenis-jenis keyboard. Nah, di sini saya akan membahas 3 jenis keyboard. Yang pertama yaitu keyboard QWERTY. Keyboard QWERTY ini fungsinya adalah melakukan pengetikan standar. Nah, keyboard QWERTY ini biasa kita temukan pada laptop yang kita gunakan atau komputer-komputer yang sering kita gunakan. Nah, yang kedua adalah keyboard Dvorak. Keyboard Dvorak sendiri ini fungsinya yaitu mengurangi beban di tangan kiri, jadi lebih menggunakan dengan tangan kanan. Dan selanjutnya yaitu ada keyboard Klockenberg. Fungsinya yaitu mengurangi beban otot. Nah, dari desainnya sendiri, keyboard Klockenberg ini tidak sebesar keyboard Dvorak dan QWERTY. Selanjutnya ada mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Jadi, mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasiskan GUI. GUI itu adalah Graphical User Interface. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse, sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu tombol kiri dan kanan. Saat ini, mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Nah, ini. Nah, kemudian ada output device. Perangkat output atau alat output adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Di sini ada monitor, contohnya. Monitor merupakan alat keluaran atau alat output yang memberikan tampilan visual kepada pengguna komputer. Kita dapat melihat apa yang sedang dilakukan oleh program atau komputer di layar monitor. Monitor akan menampilkan pesan, informasi, atau meminta masukan kepada pengguna komputer melalui tampilan layar di monitor. Komputer membuat tampilan teks, bilangan, atau gambar dengan cara menggabungkan elemen-elemen kecil yang disebut dengan pixel, atau sering juga disebut pixels. Makin banyak
pixel dari sebuah tampilan teks, bilangan atau gambar, makin baik tampilan tersebut. Nah, selanjutnya ada InFocus. InFocus ini hampir sama dengan monitor. Fungsinya adalah untuk menampilkan gambar atau visual hasil pemrosesan data. Hanya saja, InFocus memerlukan objek lain sebagai media penerima pancaran sinyal-sinyal gambar yang dipancarkan. Media penerima tersebut sebaiknya memiliki permukaan datar dan berwarna putih atau terang. Biasanya yang digunakan adalah dinding putih, whiteboard, ataupun kain atau layar putih yang dibentangkan. Nah, ini biasanya digunakan pada saat kita ingin melakukan presentasi di kelas kan biasanya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya input device dan output device itu? Jadi, perintah input mengirimkan data ke CPU. Dari CPU, komunikasi data akan dikirim ke program aplikasi dan akan diteruskan ke operating system, lalu ke aplikasi software. Dan kemudian pengguna komputer akan mengirim instruksi untuk menyimpan data ke hard disk. Lalu dikembalikan lagi ke CPU dan akan ditampilkan pada perangkat output. Nah, seperti itu kurang lebih penjelasan mengenai input dan output. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.